Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'du. Fa ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita kemarin menyelesaikan surat An-Naba. Isinya adalah 3 hal. Yang pertama, bukti-bukti yang kita harus tahu dan kita butuhkan karena membahas perkara yang penting yang kita tidak boleh cari pengalaman, tapi harus mengandalkan bukti. Kalau nunggu berpengalaman malah gagal. Karena apa? Karena nggak ada gunanya pengalaman. Apa itu? Mati, kan? Mati dan dihidupkan kembali, itu penting dan itu paling penting, tetapi nggak boleh punya pengalaman karena percuma pengalaman. Sehingga kita mau nggak mau harus pakai bukti, pakai keterangan, ya kan? Dan keterangan-keterangan yang menunjukkan hal itu sudah diberikan kepada kita kemarin di awal surat An-Naba, ya kan, bagian 1 kan gitu. Terus bagian 2 amalan yang ketika dihidupkan lagi akan sengsara. Siapa itu? At-Taghin. Ya, orang yang At-Taghin, orang-orang yang melampaui batas. Kenapa At-Taghin? Kenapa mereka melampaui batas? Karena didukung oleh innahum kanu la yarjuna hisaba. Karena mereka memang tidak mengharapkan adanya hisab, adanya kehidupan setelah kematian. Itu yang membuat orang melampaui batas. Jadi orang akan melampaui batas kalau sampai hidup ini didasari apa? Tidak percaya kepada kehidupan setelah kematian. Enggak mengharap ada hisab yang kiamat, itu pasti dia At-Taghin. Kenapa orang bisa mengingkari hari kiamat? Karena wa kanu bi ayatina kidzaba. Karena mendustakan bukti. Ya kan, mendustakan bukti kan gitu. Nah, oleh karenanya kita jangan sampai orang yang mendustakan bukti. Bagi bukti-bukti yang sudah jelas dan gamblang, bukti yang Dia Ta'ala firmankan di An-Naba ayat 6 sampai 16. Ya kan, ayat 6 sampai 16. Itu kan bukti-bukti semuanya. Ya kan? 6 sampai 16 itu bukti-buktinya kan itu. Nah, terakhir adalah orang yang percaya, orang yang beriman dengan bukti-bukti itu sehingga dia mengimani kehidupan setelah kematian akan membawa dia kemana? Kepada orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Ya memang bertakwa itu diatur banyak tugas dan kewajiban dari Allah, tapi dijamin oleh Allah innalil muttaqina mafaza. Itu kan? Ya mendapat mafazat, ya mendapatkan tempat keberuntungan pasti nanti. Nah, gitu. Ya memang kita kok nanti iya karena pakai bukti-bukti tadi itu. Bukti udah gamblang. Pokoknya intinya kembali kepada bukti yang Allah berikan di ayat 6 sampai 16. Itu bukti yang kita pahami. Itu sebetulnya itu pijakannya. Ya, itu dasarnya itu adalah hal itu. Jadi ya memang bukti itu kita harus percaya. Jangan sampai kita menganggap biasa karena agungnya dianggap biasa. Ya kan? Apa yang pertama buktinya? Alam naj'alil arda mihada. Loh, kan gitu. Itu kan bumi dijadikannya terhampar. Ini sebetulnya bukti yang nyata. Jadi kita memandang bumi ini besar, terhampar luas, kan gitu. Nah, ini kita harusnya berpikir, ya kan, ini tidak mungkin ada tanpa diciptakan, kan gitu, ya kan, tidak mungkin ada dengan sendirinya. Itu kita harus yakin itu di situ. Oh, ini perkara yang besar sekali. Kalau kita mengatakan ada dengan sendirinya tanpa diciptakan, nah ini kita namanya orang yang mendustakan, toh. Akhirnya nggak percaya pada hari kiamat.
Padahal itu buktinya adalah dihamparkannya bumi, terus ditancapkannya gunung, ya kan, wal jibala autada, dan dijadikannya gunung-gunung sebagai pasak bumi. Makanya diterangkan dalam Al-Qur'an, dulu bumi tanpa gunung sebelum diciptakannya langit. Baru setelah ada langit, gunung ditancapkan ke bumi, berikut ada pengairan, ya kan? Ada pengairan sehingga bumi bisa hidup dan untuk kehidupan, kan gitu. Jadi untuk kehidupan ini demikian prosesnya, kan gitu. Jadi dulu hanya satu bumi dan langit, terus dipisah oleh Dia Ta'ala, terus gunung dikasih gunung, terus langitnya kasih matahari, ada air sehingga bumi bisa untuk hidup. Nah, ini semua sebetulnya itu perkara yang besar sekali, perkara yang makanya itu diungkap oleh Allah. Maka orang seperti kita harus percaya, dan semua orang harusnya percaya, itu nggak mungkin ada kecuali diatur oleh Allah yang berhak disembah. Ya kalaupun kita nggak memandang langit, nggak memandang bumi, nggak memandang gunung, ya kan? Cobalah pandang penciptaan diri kita. Loh, gitu aja, ya kan? Itu nomor 3, penciptaan diri manusia. Kok bisa ya manusia itu laki dan perempuan? Loh, kan gitu. Gitu aja, kok bisa manusia laki dan perempuan? Itu tentu kehendak Sang Pencipta. Tidak ada di situ kehendak orang tua, ya kan? Itu kehendak Pencipta. Kita lihat dijadikannya manusia berpasangan, kok bisa laki perempuan? Semua laki perempuan dan berkembang biak, kan gitu. Padahal yang diciptakan dari setetes sperma, kan gitu. Itu untuk bukti, sebetulnya bukti yang nyata, ya, maha besarnya Allah, kan itu. Kita beriman, nah itu. Sehingga kita harus bertakwa. Kalau kita beriman, maka akan meninggalkan melampaui batas, ya kan? Nah, sehingga nggak akan neraka jahanam. Yang mana jahanam adalah litoghina ma'aba, tempat tinggal orang yang melampaui batas, ya kan? Apa dahulu mana melampaui batas, jemaah? Iman dan Islam. Ya kan, tidak, iman namanya melampaui batas. Kalau iman dan Islam namanya di dalam batas. Memang karena nggak mungkin, tidak, orang harus percaya kepada diciptakannya bumi, ditancapkannya gunung, kok manusia diciptakan pasangan, nah gitu. Juga kita berpikir juga, kok bisa ya cuman tidur kok penghilang lelah dan letih, kok memulihkan kekuatan. Itu karena waja'alna naumakum subata, kan gitu, ya kan. Nah itu kita memurojaah, ya gitu kan, mengulangi dahulu di surat An-Naba, kan begitu. Itu memang itu perkara yang mendasar, yang mendasari kehidupan kita. Dan itu dan para hamba semuanya hanya didasar dengan bukti-bukti itu. Itu perkara yang penting, dan kita nggak mungkin cari pengalaman yang bisa mempelajari bukti, kan gitu. Dan maka jangan sampai salah bukti. Jangan sampai buktinya dihilangkan, nggak boleh. Ya kalau bumi nggak mungkin dihilangkan, gunung nggak mungkin dihilangkan, tetapi jangan sampai itu diingkari sebagai ciptaan Tuhan. Itu maksudnya kan demikian. Nah kalau sampai bumi, gunung diciptakannya manusia, berpasangan, tidur sebagai penghilang lelah letih, itu diingkari sebagai ciptaan Tuhan, sama aja menghilangkan barang bukti. Nanti itu namanya kan, namanya membuang barang bukti, namanya tadi itu. Dan itu bukti yang penting sekali, berarti dihilangkan, disingkirkan, kan gitu. Itu bukti yang nyata, itu seharusnya demikian. Bagaimana orang nggak memakai bumi, nggak bisa. Orang di bumi dengan gunung diciptakan oleh Allah Ta'ala berpasangan, kan gitu. Maka Dia Ta'ala pun memberikan bukti-bukti, petunjuk bahwa manusia itu berpasangan ciptaan
Allah. Buktinya apa? Buktinya banyak orang tua yang pengen anak lanang guru wedok wae anake. Ya, kan itu. Ada yang pengen wedok anake lanang wae kan itu. Itu petunjuk, ya kan petunjuk kalau itu berpasangan adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, itu keagungan Sang Pencipta kan itu. Ya. Ya mungkin itu yang kita ingatkan aja ya, itu 3 poin. Jadi bagian pertama bukti-bukti ya kan. Yang kedua adalah amalan dan tempat kembali orang yang melampaui batas. Yang ketiga amalan dan tempat kembali orang yang bertakwa ya kan. Yang mengimani bukti itu jangan menunggu berpengalaman dan jangan nunggu orang berpengalaman kasih cerita, karena yang berpengalaman sudah banyak tapi nggak ada yang kasih cerita, udah bablas di sana nggak kembali kan itu ya. Mati suri itu belum mati namanya. Iya, kalau orang mati suri itu belum mati, makanya dinamakan mati suri. Di suri itu jangan difahami bahasa yang aneh bagi kita. Kalau kamu udah ngaji bahasa Arab, itu bahasa Arab mati suri itu. Itu bahasa Arab. Suri itu nisbah ilaih dari surah. Surah gambar, bentuk. Jadi surah kan nisbah ilaihnya suri. Suri. Jadi bentuknya orang mati tapi masih hidup gitu loh, mati suri itu begitu. Bentuknya orang mati tapi masih hidup, maka dinamakan mati suri itu begitu. Jadi bentuknya mati tapi dia belum mati, maka dinamakan suri. Bentuknya mati tapi hakikatnya masih hidup, sebulan tidak sadar gitu kan. Kan gitu. Tapi detak masih ada kan gitu, namanya mati suri kan gitu. Kayak kita sedang sakit, tidak menjamak sholat tapi jamak suri. Kenapa? Karena tidak bisa ngambil air, adalah jamak suri. Dilaksanakan waktu maghrib menjelang habis waktunya. Nanti rampung maghrib, dikir sebentar udah adzan isya, langsung ngawali sholat isya. Sehingga namanya jamak suri. Kan itu namanya jamak suri. Itu bukan jamak tapi bentuknya jamak kan itu, karena langsungan kan itu, karena langsungan bentuknya jamak. Itu bukan jamak, namanya jamak suri. Gitu toh. Juga sama kayak gitu kan ya gitu. Jadi namanya jamak suri itu gitu. Juga sama mati suri. Jadi kalau udah mati suri berarti bukan mati. Dia hidup, cuman bentuknya aja kayak mati. Maka dia nggak bisa cerita, dia makanya. Kamu udah lihat neraka belum? Ya nggak ngerti. Dia belum mati. Kayak apa neraka itu? Ya nggak ngerti, ya kan? Kayak apa surga itu nggak ngerti. Wong kejadian dia aja tadi nggak tahu. Kamu kenapa kok bisa mati suri? Juga nggak tahu kan? Saya tahu-tahu di rumah sakit kok. Nah, jangan gitu ya. Ya, jadi ikhwah yang berbahagia. Rahimani wa rahimakumullah. Jadi suri bahasa apa tadi? Bahasa Arab dari surah, artinya bentuk. Bentuk. Itu namanya juga kekayaan bahasa Arab kan itu. Jadi bahasa Arab itu mau diolah kan enak atau mau menerangkan nisbah ilaih bisa kasih ya nisbah. Jadinya surah menjadi suri. Kemudian diambil ke bahasa Indonesia kan emang karena dia canggih ya kan itu kan. Karena canggih, gampang dipahami dan dipahamkan kan gitu. Jadi mati suri kan gitu. Gitu Tat? Ya betul gitu. Anu kata-katanya mana yang mati suri gitu keterangannya mati suri. Itu kan ada bahasa Indonesia. Ya kan gitu ya kan. Kan gitu. Begitulah. Itu bahasanya gitu, itu dari bahasa Arab. Makanya kalau dari bahasa Arab saya berani nerangkan. Karena saya
mengkaji di bahasa Arabnya kan begitu itu kan gitu, menerangkan. Terus kali itu diambil ke bahasa Indonesia, maka kita lebih tahu kan itu, kita lebih tahu demikian. Ya kayak Allah, diterjemahkan apa? Ya nggak usah khilaf. ALLAH, ALLUH nggak usah khilaf. Itu kan cuman tulisan. Yang penting maknanya adalah Musalam. Allah itu dari kata ilah. Dari kata ilah. Aliha ya'lahu. Ya kan gitu. Nah, artinya apa? Artinya sesembahan. Kan gitu. Sesembahan. Nah, dalam bahasa Arab sesembahan itu kan ada banyak. Maka sesembahan yang hak, sesembahan yang benar hanya ada satu, maka dimakrifatkan pakai alif lam, menjadilah al-ilah. Kan gitu ya kan? Jadilah al-ilah. Nah, al-ilah sembahan yang hak, maka dia selalu disebut-sebut wong dia sesembahan yang hak. Maka lafadznya pun disebut-sebut terus kan gitu. Nah, maka dalam bahasa Arab karena seringnya pemakaian maka ada permudahan pelafatan. Dan sama hal dengan kata-kata yang lain. Apa permudahannya? Pembuangan yang berat. Apa yang berat? Hamzah. Ya kayak kita af'ala. Af'ala mudhari'nya apa? Yu'af'ilulah. Yu'af'ilu. Cuma karena itu berat, dibuanglah hamzahnya menjadi yuf'ilu kan gitu ya kan. Demikian. Jadi yuf'ilu kan gitu. Juga sama al-ilahu ini ada karena sering dipakai maka perlu diringankan. Maka dibuanglah hamzahnya. Jadi apa? Jadi Allah. Kan gitu. Jadi Allah. Makanya kalau tanya apa itu Allah? Jangan sampai Allah ya Allah. Ya enggak, Allah itu dari al-ilah. Makanya kata Allah artinya adalah sesembahan yang berhak disembah. Itu dibangun bisa kan dari kata-kata itu dari ilah menjadi al-ilah. Kan gitu. Oh iya, jadi gampang dicerna karena ada asal penjelasannya. Kan itu kan, gitu asal penjelasannya. Gitu. Itulah Allah. Kan itu kan, itulah Allah. Allahu Akbar, Allahu Somad. Itu. Ya. Gitu ya Pak ya, cukup ya menyimpulkan an-naba. Ya gitu ya. Sekarang memasuki an-nazi'at. Yuk ada yang baca ya an-nazi'at dari awal. Ditunjuk apa? Langsung dibaca. Ditunjuk. Ya wes ditunjuk dari pojok belakang yang baca sana. Dari Aji. Yu'iduhum kulla ada alifnya loh. Ada alifnya kan? Nah, gitulah kulla amilin ya kan? Isim fa'il toh. Yo, wabak sinu karena atap ke an-nafhi ya kan.
Dah cukup itu dulu. Yang penting ada terjemahannya. Ya kan itu yang dilatih kan? Kan latihan itu ya dicoba lah namanya latihan. Kalau nggak latihan ya di rumah aja nyimak ini nggak apa-apa. Kan sini mau latihan gitu. Yo. Allah Azza wa Jalla telah menciptakan seluruh makhluk dan Dia tidak meninggalkan mereka dalam keadaan sia-sia. Bahkan Dia Allah Ta'ala telah mengutus kepada mereka para utusan, dan Dia Ta'ala telah menurunkan bagi mereka kitab-kitab untuk menunjukkan mereka kepada agama yang hak dan untuk memperingatkan mereka dari syirik dan dari maksiat. Dan termasuk bentuk kesempurnaan kehadiran Allah Ta'ala hikmahnya adalah Dia Ta'ala telah menjadikan bagi mereka suatu hari yang di hari itu yang fihi Allah mengembalikan mereka untuk membalas seluruh setiap yang beramal dengan sesuai dengan amalannya. ya. Waalaikumsalam. Dan dalam ayat yang panjang berikut ini yang akan datang berikut ini, dan dalam ayat yang akan datang berikut ini Allah Ta'ala menjelaskan tentang keadaan orang-orang kufar ketika sangkakala ditiup. ya. Ditiupnya sangkakala dan kebangkitan manusia dari kubur mereka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Cukup ya itu ya. Nah, ini isi dari apa? Surat An-Nazi'at bagian pertama. Ya, apa jamaah? Yaitu yang pertama manusia harus tahu kesempurnaan Allah. Bahwa kesempurnaannya apa? Dia Ta'ala jemaah, Dia Ta'ala telah menciptakan seluruh makhluk dan tidak membiarkan mereka sia-sia. Nah itu tentunya kesempurnaan ya, kesempurnaan. Bagaimana menciptakan dari awal tanpa bantuan siapapun ya kan? Dan diciptakan bertahap, berproses gitu, terus dibiarkan nggak dipakai, tanpa diatur, ya kan, tanpa diperintah, tanpa diberikan standar operasional, kan gitu, kan itu bertentangan dengan kesempurnaan. Dan yang maha sempurna nggak seperti itu, ya kan? Dat yang maha sempurna nggak seperti itu. Dat yang bisa menciptakan tentu nggak seperti itu. Nggak mungkin dia menciptakan terus membiarkan. Baru ibu saja nggak mungkin lah memasak kemudian dibiarkan. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Kok ibu lah, gini aja lah, bapak aja lah, nggak mungkin lah. Walaupun nggak ngerumati cewek ya toh, nggak ngerumati cewek. Cuman wis gede ditembung gitu, di khidbah gitu. Kan rekoso toh itu. Kan rekoso wong cuman, Pak, aku cinta sama putri panjenengan, saya mengkhidbahnya kan gitu. Orang ngopeni selama ini. Orang ngopeni 20 tahun, mbuh selawe tahun enggak ngopeni kan. Cuma nembung tok mesti dikabul gitu aja. Itu aja kalau udah disembung akad nikah, itu udah enggak boleh kok dibiarkan. Ya kan? Ruginya apa kok dibiarkan? Wah, gue nembung dikek kok. Ruginya apa? Kan juga nggak boleh dibiarkan. Bahkan dikatakan nikah adalah ikatan yang sangat
kuat. Padahal guru nikah, katanya kuat, tapi itu katanya sangat kuat sekali. Nggak boleh mentang-mentang cuma ngelamar kok dibiarkan aja gitu. Itu nggak beres juga kan itu. Itu nggak sempurna, lelaki yang nggak sempurna itu. Masa ngelamar gitu terus dibiarkan istrinya, ya kan? Itu apalagi yang menciptakan perempuan, yang menciptakan laki-laki, yang menciptakan manusia dibiarkan, mungkin nggak masuk akal. Itu bertentangan dengan kesempurnaan. Ya kan, kesempurnaan di atas sebagai zat yang mampu mencipta. Itu kan gitu. Itu jelas gak sesuai dengan kemampuan dia mencipta. Kalau setelah mencipta, ciptanya dibiarkan. Iya kan? Yang gitu. Karena menciptakan tidak mudah. Tidak mudah, wong buktinya apa nggak mudah? Buktinya tidak ada yang mampu, tidak ada yang bisa selain Allah. Itu bukti tidak mudah, ya kan? Jangan sampai kita nggak pernah bikin, nggak merasakan, nggak memahami, nggak menyadari susahnya mencipta. Nggak pernah gawe iki, kudu lahir wae iki. So angel. Dan begitu, kita nggak pernah membuat memang, tapi terus ada aja bayi yang lahir, sudah suruh KB ya masih ada aja yang lahir kan gitu. Itu bukan pertanda menciptakan itu gampang, enggak. Tetap menciptakan itu adalah susah, nggak mudah itu. Yang menciptakan harus adalah yang maha berilmu, yang maha mampu, itu akan baru jadi, ya kan, baru jadi. Bahkan maha berilmu, maha mampu pun baru jadinya belum bagus. Supaya tangan kanan kirinya seimbang, supaya tangan kaki kanan kirinya seimbang, supaya lebar badan sama tingginya seimbang, itu perlu tidak hanya tahu dan mampu, perlu maha hikmah, maha bijaksana, harus maha bijaksana kan gitu. Kalau nggak bijaksana nggak bisa begitu, nanti asal jadi juga. Memang nggak bijaksana kan gitu. Dan mungkin juga nanti jadi langsung rusak karena nggak bisa kok jadi, tapi kok bisa bertahan sampai panjang. Ada sampai ratusan tahun. Tentu yang menciptakannya maha bijaksana. Kok sampai masih umur segini masih diurusi. Buktinya apa? Kukunya masih tambah panjang. Kan gitu, masih tambah panjang kukunya. Kamu itu masih diurusi loh, sama Allah Ta'ala. Kukumu masih tambah panjang enggak? Kamu yang memanjangkan. Kamu minum apa kok tambah panjang kukumu? Obatnya apa? Kan gitu. Kan demikian, itu dia tadi yang mengurusi kan gitu. Kukumu dari mana kukumu? Kukumu dari mana kukumu? Kok bisa panjang? Dari sini apa dari sini? Oh dari sini dimakan sini kuku gitu. Ya kan gitu sama. Itu diurusi itu dia Ta'ala kan gitu. Ya. Itu bukti dia Ta'ala maha hikmah gitu. Demikian juga kalau cuman maha al ilmu, maha al mampu, maha hikmah masih kurang. Karena kalau cuma maha begitu nanti walaupun matanya dua tapi nggak bisa melihat. Tepuk tangannya dua nggak bisa menggenggam. Kok ini bisa menggenggam? Mata bisa melihat. Berarti yang menciptakannya adalah Maha Rahman, Maha Kasih Sayang. Nggak mungkin ciptaannya bisa berguna macam-macam kok yang menciptakannya tidak Maha Kasih Sayang. Masa yang hebat itu mata sayang? Ya nggak mungkin. Ini hebatnya sang pencipta, dia Maha Kasih Sayang, menciptakan kita punya mata bisa melihat kan gitu kan? Tentu kan begitu. Ya, kan demikian. Masih kurang itu, apalagi Maha Kuasa. Kalau nggak Maha Kuasa nanti kita disabotase oleh Tuhan yang lain. Kan gitu, disabotase, mata disabotase, telinga disabotase kan gitu. Kok enggak? Emang enggak ada penguasa selain Allah, memang enggak ada yang mau mensabotase.
Coba kalau ada orang yang bisa mensabotase matahari, kaya. Ayo, Thayyibi, kamu sabotase matahari, nanti kita perjualbelikan, kita bagi hasil. Bisa nggak kita kira-kira sabotase pemakaian matahari? Wah, kalau bisa gitu Masya Allah, wah kita mau apa-apa selalu bisa. Ini kan nggak ada yang bisa, makanya selalu konsisten itu matahari sesuai aturan Allah kan gitu kan. Nah maka zat yang maha bijaksana yang sempurna seperti itu nggak mungkin ini makhluk diciptakan hamalan sia-sia tanpa ada standar operasional, tanpa ada perintah dan larangan, nggak mungkin, ya kan? Nggak mungkin itu kan gitu. Itu ini yang kita membuka surat An-Nazi'at gitu An-Nazi'at. Karena kan kita sudah rampung apa kemarin An-Naba ya toh, itu isinya. Kan ganti ini isinya An-Nazi'at gini ya. Ya ikhwan yang berbahagia. Kepentingan atau kesimpulan dari kesimpulan Allah dengan ciptaannya yang ini ada kekurangan kebersambihan atau tangan cuma satu. Itu peringatan. Itu peringatan kalau yang semuanya yang genap itu dari Dia Ta'ala. Coba kasih kurang, siapa yang bisa memperbaiki kan gitu. Ya itu tuntut begitu. Sama kita kenapa kita kok diberi sakit? Ya peringatan kan gitu. Ya kan? Itu juga bisa diberi sehat terus kan gitu. Jadi kurang tahu bersyukur kan gitu. Tentu begitu ya kan untuk peringatan. Memang ada perkecualian. Itu tentu demi suatu hikmah, demi suatu maksud di balik itu, tetap demikian gitu ya. Itu begitu ya. Makanya Dia Ta'ala enggak mengikop dia yang punya kekurangan itu. Makanya diberi kewajiban yang sesuai kemampuannya saja. Atau diberi kelebihan di sisi yang lain. Dia Ta'ala mengganti ya gitu sehingga tercapailah tujuan peringatan dan Dia Ta'ala enggak zalim, tetap mengganti dia. Entah itu diganti kelebihan yang lain, entah itu mengurangi perbedaan tugas dan kewajiban. Kan gitu ya. Ya kan demikian. Ya. Di yang pertama jamaah ini, jadi kita diberitahu oleh penulis ini bahwasanya al-khalqa seluruhnya Allah ciptakan itu tidaklah hamalan. Tidak Allah biarkan tanpa aturan. Tapi Dia Ta'ala mengatur mereka. Yang kedua, mengaturnya Dia Ta'ala dalam mengatur makhluk itu pun kita juga wajib menerima cara yang Allah tempuh. Apa caranya? Dan Dia Ta'ala mengatur para makhluknya. Arsala ilaihimur rusul. Nah itu arsala ilaihimur rusul dengan cara Dia Ta'ala mengutus kepada mereka rasul demi rasul. Namanya ar-rusul. Rasul demi rasul. Rasul diteruskan rasul dan rasul hingga tiap-tiap umat selalu ada rasulnya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Ya kan gitu. Diutus rasul demi rasul kan gitu. Dan juga disertai setiap rasul wa anzala alaihimul kutub kan gitu. Setiap rasul disertai wahyu. Wahyu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan dengan al-kutub. Ya kan itu wahyu dari Allah. Itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah itu juga kebijakan Dia Ta'ala. Kebijakan Dia Ta'ala, kita nggak boleh protes kok caranya kok ngutus rasul, nggak boleh protes. Sebagaimana kita nggak boleh protes kok kepalaku di atas, kan jangan protes juga. Ya kan nggak usah, itu udah maha bijaksana. Itu udah Dia Ta'ala al-ilmu, maha tahu, maha mampu, maha hikmah, bijaksana, maha rahmah, maha kuasa. Juga sama ketika cara menjelaskannya memilih dengan cara mengutus
Rasul. Itu pun udah paling tepat. Itu udah sesuai maha tahu, maha mampu, maha hikmah, maha rahmah, maha kuasa. Ya gitu udah kita terima ya kan gitu. Kita kalau protes malah salah. Protes kok dunia cuman mataharinya satu ya malah salah. Ya udah terima aja. Saya itu juga terima kok. Makanya batasannya apa jamaah? Iman. Itu batasan. Iman itu namanya batasan. Yang enggak beriman namanya melampaui batas. Kan gitu. Batasannya iman, enggak beriman namanya melampaui batas. Kan gitu. Ya. Kemudian beliau jelaskan bahwasanya Dia Ta'ala mengutus para rasul dan menyertai mereka kitab suci wahyu darinya itu dalam rangka dua hal. Apa jemaah? Dua hal. Satu, lihat dulu untuk menunjukkan para makhluk akan apa? Menunjukkan makhluk kemana? Kepada ad-dinil haq. Kepada ad-dinil haq. Din yang hak. Din yang hak apa hak itu? Hak itu ya kebenarannya pasti tidak ada hoknya. Itu namanya hak. Kalau ada hoknya namanya hok. Namanya dusta. Itu namanya tidak hak. Kalau yang namanya hak pasti kokoh. Kokoh keberadaannya, tidak ada kedustaannya. Dan yang kedua, ketika itu dikerjakan, dipatuhi, ditaati, dia memang hak pasti menghantarkan pelakunya, pemeluknya kepada tujuan. Ya kan? Tujuan hidup di dunia dan di akhirat. Itu namanya adinil hak. Kan gitu, din yang hak. Yang kedua isinya apa? Mengingatkan yang merusaknya, yang merusak kebahagiaan, yang merusak kehidupan, yang menjauhkan dari sang pencipta. Apa itu? Mengingatkan akan asyirki wal isyan. Jangan sampai menserikatkan, jangan sampai menserikatkan sang pencipta ataupun mendurhakai. Menserikatkan salah, tidak menserikat kata mendurhakai juga salah. Yang betul jangan diserikatkan, jangan didurhakai, tapi apa? Laksanakan adinul hak. Itu yang benar adanya dan akan menghantarkan pemeluknya, pelakunya kepada tujuan hidup yang sesungguhnya, bahagia dunia dan akhirat. Kan itu. Hanya saja memang kebahagiaan itu tidak hanya di dunia. Karena kalau kebahagiaan di dunia itu tidak itu keadilan yang kurang. Keadilan yang kurang. Maka beliau jelaskan mintama mi adlihi. Nah gitu. Termasuk kesempurnaan keadilan Allah dan kesempurnaan kebijaksanaannya itu adanya hari pembalasan. Adanya yauman fihi yu'iduhum. Kan itu. Adanya suatu hari yang untuk manusia dihidupkan lagi, diberikan balasan. Ini pun juga kita nggak boleh protes. Semestinya terima dan bukti-buktinya udah jelas surat An-Naba kemarin. Jangan nunggu cari pengalaman. Karena pengalaman percuma. Nanti pengalaman pun nggak bisa diceritakan. Kan gitu, harus pakai bukti-bukti di depan tadi kan itu ya kan, demikian ya gitu. Itu hikmah, itu hikmah Allah Ta'ala. Kok ada di sana hari akhir, mbok ya di dunia saja biar semuanya gamblang jelas. Itu maunya kita tapi nggak bijaksana dan kemauan yang keliru. Kok dituruti itu pasti nggak beres. Itu hanya kita kemauan kita, tapi itu kayaknya bagus tapi itu salah. Yang betul siapa? Tetap Allah. Yang betul ada hari akhir, ada yauman yu'iduhum fihi, ya kan? Li yujazia, untuk memberikan balasan, kan gitu. Memang ujian iman, memang ujian iman.
Coba kalau dikatakan, loh kok gitu, kok diberi balasan hari kiamat? Ya kita kan bisa nggak percaya. Loh kenapa nggak percaya? Wong kamu aja belum apa-apa udah diciptakan oleh Allah. Masa nggak percaya sama yang menciptakan kamu? Kan gitu kan? Gimana Anda nggak percaya bahwa pencipta kamu akan memberikan balasan atas perbuatan yang kamu lakukan? Wong kamu belum berbuat saja sudah diciptakan dan dilengkapi segala prasarananya, kan gitu, dilengkapi semua kok, kan gitu. Coba kamu ngapain waktu diciptakan? Nggak ngapa-ngapain, kamu diciptakan dengan anggota badan yang lengkap, sempurna, terus semua kebutuhan dicukupi, dipasok seluruhnya, mau butuh daratan, butuh air, butuh udara, butuh apalagi sinar lah. Udah daratan, air, udara berarti sinar gitu, kan itu. Dilengkapi semua loh tiap saat. Ya kan? Tiap saat. Bumi dimanapun. Air dimanapun. Ada sungai atas tanah, ada sungai bawah tanah, masih ada hujan, kan gitu. Kan gitu. Dilengkapi semua. Udara di mana-mana, ya kan? Di mana-mana. Terus saya suruh nurut, disedot, nurut, nggak ada yang lari, ya. Kan gitu, nggak ada yang lari. Coba kalau udah lari itu kita gimana nyarinya? Gitu kan nggak bisa. Yang gitu toh, diberi semua gitu. Kita nggak bernapas nggak bisa loh padahal. Coba kalau disedot lari coba ngelawan itu kan susah. Aku nggak mau disedot itu kan susah, itu gimana coba kita gitu. Itu dicukupi oleh Dia Subhanahu Wa Taala kan gitu. Padahal dia besar loh udara ini. Kamu kalah gede loh. Kamu cuma anak kecil kayak gitu aja kok gede udara. Kalau udara yang lawan kamu kalah loh sebetulnya. Kan gitu. Oh dia aja nabrak rumahmu bisa ambruk kok. Bagi cuma lari tinggalkan kamu gampang lah. Lagi baca udara. Ini katanya cuma ringan, tapi nurut. Tapi suruh membawa awan ke atas juga sanggup. Nanti awannya dikembangbiakkan di langit sana, dia nahan juga sanggup. Suruh ngirim ke tempat sana aja yang hujan juga berangkat, kan itu kan. Kan demikian kan itu angin itu gitu, masya Allah kan gitu. Dia lembut sekali gitu. Kamu naik motor dia minggir kan? Minggir dia. Itu keagungan Dia Ta'ala. Jangan hanya dipahami ya memang begitulah sifatnya gas, jangan begitu. Dia memang lunak, iya itu kan karena ada yang menjadikan seperti itu. Itulah keagungan Dia Subhanahu Wa Ta'ala memasok semua kebutuhan para hamba. Itu sebelum kita berbuat apa-apa udah diciptakan kayak itu semua, diberi semua. Masa kita nggak percaya setelah beramal akan diberi balasan, kan gitu. Wong belum beramal udah dikasih kok, Ian. Udah dikasih segala-galanya, udah dikasihkan ke kita dengan maha pemurahnya Dia Subhanahu Wa Ta'ala. Masa aku kalau beramal lagi dibalasin enggak ya? Ini sia-sia percuma saya beramal gitu. Ya itu jangan ragu-ragu. Pasti dia akan ada suatu hari liyujazia kulla amilin bi amalih. Ya kan? Akan memberikan balasan setiap orang yang beramal sesuai amalnya. Ya. Ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini yang akan diterangkan adalah balasan untuk orang-orang kufar. Jadi orang-orang sekalipun kafir, dia nggak percaya, ya tetap diberikan balasan, nggak peduli dia nggak percaya. Saya nggak percaya kok, ya walaupun nggak percaya, itu ada kok, salahnya kamu yang nggak percaya, kan gitu. Seorang kafir walaupun dia nggak percaya sama hari kiamat, dia nggak persiapan, Allah terangkan
Yubayyinullahu halal kufar. Allah menjelaskan keadaan mereka orang-orang yang kafir itu ketika ada al-ba'si, ketika an-nafhi akan terjadi. Apa yang terjadi pada mereka walaupun mereka selama hidup di dunia belum mau percaya. Itu salahnya yang tidak percaya. Kenapa nggak percaya? Apa yang menutupi kamu? Kan gitu. Apa yang menutupi kamu? Hilangkan penutupnya. Memang penutup itu bahaya. Membuat apa yang gamblang menjadi gelap. Gitu Pak. Ini berapa Pak? Oh ini berapa? Ada subuhat kan? Karena ada subuhat gitu kan jadi nggak kelihatan gitu. Itulah ini yang disingkirkan. Nanti akan kelihatan ya kan gitu. Singkirkan ini, maka singkirkan subuhatnya. Singkirkan syubhat pakai apa? Cahaya, pakai mata, pakai cahaya, ya kan gitu kan? Udah pakai hati, pakai Al-Qur'an, akan kelihatan. Akan kelihatan kan gitu. Dan apa yang menutupi disingkirkan. Itu akan nampak nanti kan? Akan kelihatan kan gitu. Ya, ikhwati fillah yang berbahagia, kita baca suratnya ya. Jadi yang pertama jamaah wan nazi'ati gharqa. Yuk dibaca samping kirinya berarti. Ya, tadi kan bilang urut dari pojok sana. Ternyata keterangannya panjang, sejam sendiri keterangannya. Baru pindah ke antum. Yuk. Ya, terus tafsirnya yang pertama. Terjemahnya. An-nazi'ati gharqa. Al-malaikati. Bisyiddatin. Ya. Ikhwati fillah berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Di awal surat di sini Allah Subhanahu wa taala apa jemaah dalam memberikan firman-Nya Dia Ta'ala bersumpah. Ya kan bersumpah. Bersumpah demi apa jemaah Dia Ta'ala di sini? Bersumpah demi an-nazi'ati gharqa. Ya kan? Dia Ta'ala bersumpah demi an-nazi'ati gharqa. Makanya an-nazi'ati bukan an-nazi'atu. Ya kan? Kok di depan kok bukan mubtada ya? Kan di depan kan mubtada. Ya kan an-nazi'atu mubtada gitu. Ini kok kasroh ya. Memang karena dia adalah wawu qasam. Ini sumpah ya kan? Ini sumpah kan gitu. Ini adalah sumpah ya. Ini adalah sumpah. Wan nazi'ati gharqa. Dia Ta'ala bersumpah demi an-nazi'at. Bersumpah demi an-nazi'at. Apa itu an-nazi'at jemaah? An-nazi'at maksudnya adalah al-malaikah tanzi'u arwahal kufar.
Para malaikat yang mereka mencabut roh-rohnya orang kafir dengan nazak, dengan dicabut keras gitu, bisiddah gitu. Bisiddatin nah gitu. Bisiddatin. Dengan nazak namanya, dengan nazak itu ya dicabut dengan keras gitu. Cabut dengan keras. Memang karena orang kafir nggak mau mati maunya. Nggak mau mati, mau dia tidak membangun tempat kembali kok ternyata suruh kembali ya dia nggak mau. Akhir cabut dengan keras. Kamu nggak bangun desamu suruh pulang. Oh, ini malah menjual kampung halamannya. Punya warisan di sana, ada rumah dijual, ada pekarangan juga dijual, ada kebun juga dijual. Dibeliin sini semua. Dibeli sini, dapat orang sini, tinggal di sini, suruh pulang kan nggak mau dia. Akhirnya sama pamannya ditali, bawa pulang kan itu. Udah jual semua, suruh pulang kan dia, aku mau tidur di mana kan itu. Dia akhirnya dikerasin akhirnya sama pamannya kan gitu. Kan gitu ya kan. Itu gitu. Orang kafir kan nggak mau, udah dijual semua. Dia udah jual ad-din dan jual agama, jual iman. Ya kan? Dijual kejujurannya, digantikan kebohongan kan gitu. Dengan berbagai hiasannya. Tentu dia nggak mau ke sana, makanya dicabut dengan keras kan gitu, cabut dengan keras. Sama juga kenapa Ustaz orang mukmin bisa kena wahan? Apa wahan itu? Wahan adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Apa itu wahan? Cinta dunia, takut mati. Kenapa bisa takut mati cinta dunia? Ya bagaimana nggak takut mati, nggak cinta dunia, wong dia menjual akhiratnya untuk membangun dunia. Ya dia kan cinta dunia dan takut mati kan gitu ya, asal juga begitu. Gimana dia nggak cinta dunia takut mati, wong menjual akhiratnya, menjual dinnya untuk membeli dunia. Itu penyakit yang Nabi khawatirkan menimpa umat ini. Apa itu? Kalau mereka kena penyakit yang namanya wahan, ya kan? Penyakit wahan, penyakit hubbud dunia, karahiyatul maut. Ya. Semestinya kan cinta mati, cinta tempat kembali, cinta akhirat. Wong itu tempat kembali yang disediakan oleh Allah dengan kenikmatan yang tiada taranya. Di dunia belum pernah ada sama sekali kan itu. Bahkan kata Nabi, la maudhi'u syautin fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Apa artinya? Tempat menggantungkan cemeti, tempat menggantungkan cemeti. Tempat menggantungkan cemetinya lebih baik ketimbang dunia seisinya. Cuman tempatnya untuk menggantungkan loh kan gitu. Kalau di dunia tempat menggantungkan itu mengganggu kita nggak ganggu toh. Ganggu kamu punya sulak kamu gantungi kan di tempat yang nggak ada harganya lah gitu ya kan gitu kan. Gue gantungi kan gitu. Untuk menggantungkan benda itu kan nggak ganggu apa-apa kan gitu kan. Tapi tempatnya untuk gantungan itu udah kata Nabi lebih baik ketimbang dunia seisinya. Itu ya kan. Itu alangkah indahnya surga itu kan begitu. Ya, ikhwan berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, wan nasyitati nasta. Baca tafsirnya Pak. Lanjutnya. Pak Santoso. Wan nasyitati nasta al malaikati takbidu arwahal mu'minina birifkin wa suhulatin
Ya. Itu wan nasitati nasta ya kan. Wan nasitati nasta. Ya. Jadi itu sumpah yang kedua. Lah bersumpah yang kedua setelah demi an-naziati, yang kedua demi an-nasyitat. Dan siapa itu an-nasyitat? Sama juga al-malaikat. Ya kan? Dia Ta'ala bersumpah di sini demi para malaikat yang an-nasyitat, malaikat yang menggenggam, ya kan? Menggenggam roh-rohnya orang mukmin, mencabutnya dengan lemah lembut dan dengan mudah. Dengan lemah lembut dengan mudah. Memang sebelum dicabutnya pun sudah diberikan kabar gembira. Diberi kabar gembira akan jangan khawatir menghadapi kehidupan yang akan datang, dan sudah tidak usah sedih dan menyesal dengan apa yang ditinggalkan. Ya lemah lembut gampang, ya kan? Gampang lemah lembut kan gitu. Ya. Terus yang ketiga, ya untuk yang ketiga ya betul. Bisur'atin. Ya. Terjemahnya dengan cepat. Ya, untuk perintah Allah. Itu jamaah. Ini asabihat. Kalau kita bisanya cuman asabihatnya apa? Di kolam ya. Di kolam renang apa di sungai gitu. Paling menyelam sebentar nanti naik lagi gitu. Gitu kita kalau apa namanya? Sibahahnya gitu. Itu kan asaf kan yang renang toh. Asaf kan yang renang bahasanya. Artinya kan coba itu artinya renang itu sibahah itu artinya. Iyalah sibahah lah itu artinya kan renang itu. Dan yang renang kan gitu. Tapi renangnya malaikat lain. Dengan renangnya kita, canggih renangnya malaikat. Bukan di air renangnya. Di mana renangnya? Di udara. Di udara naik turun gampang sekali. Itu. Gitu makanya itu bersumpah di sini. Makanya itu bersumpah itu menerangkan keagungan Allah dengan diperlihatkan ke kita agungnya para malaikat, yang mana di antara malaikat adalah ada yang asabihat. Ya kan? Asabihat, malaikat yang naik turun di udara dengan sangat cepat karena perintah Allah itu. Kalau udah perintah Allah cepat banget kerjanya gitu. Ya kan? Jangan kayak anak-anak itu karena perintahin nafsu mainan baik. Gitu Pak ngakon ngaji langsung ngantuk gitu. Itu anak kecil kan gitu. Kalau pas perintahin sahabatnya itu wah semangat lupa makan itu. Tapi ibunya nak pulang dulu makan, langsung ngantuk nih, langsung gitu. Bukan mangan bisa ngantuk itu heran. Paling kalau ngaji mangan wae ngantuk kok. Mangan lho ora gelem mangan didulang wae apa? Turu juga. Didulang akhirnya punya dulu kan. Disebabnya tidur disebab itu gitu. Padahal tadi bermain asiknya gitu. Enggak kenal lelah, enggak kenal ngantuk, itu enggak kenal. Itu suruh makan langsung mapan itu. Mapan tidur langsung datang ngantuknya kan gitu. Nah, itu kebalikannya kan gitu.
Ya semestinya dengan perintah ibu itu ya segera gitu loh nak, kan gitu. Ibu udah memasak ya kan, udah nyintai kamu kayak gitu. Nah kalau malaikat dengan perintah Allah langsung dia kan, langsung walaupun naik turun kalau kita cuma suruh nyamping aja kita kan, kita cuma nyamping, cuma rumah masjid ya kan, rumah sholat jamaah kan emang gitu. Nah, itu kan cuma gitu kalau kita. Kalau malaikat naik turun ini, itu pun dia as-sabihat segera. Ya kan, bisuratin dengan cepat. Itu maka itu hebatnya para malaikat. Nah, karenanya dia Ta'ala bersumpah dengan mereka menunjukkan agungnya Allah yang mencipta mereka, yang mengatur mereka. Kan gitu. Kita paham agungnya Allah yang mengatur, yang mencipta mereka. Kan gitu. Yang mencipta para yang bisa an-naziat, an-nasyitat, bihat, ya kan itu. Ikhwati fillah berbahagia, rahimani wa rahimak. Mungkin ya kita sholat dulu ya. Ya gitu ya, kita cukupkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.